Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mulai belajar tentang hidroponik karena memang di sekolah kita di jurusan ATPH sejak 3 tahun terakhir kita fokus untuk pengembangan urban farming ya, sistem bertanam secara urban farming. Salah satu pilihannya adalah dengan menggunakan sistem hidroponik. Supaya kalian lebih mengenal lebih jauh tentang hidroponik, kita bahas hari ini karena yang kita lakukan baik itu di tanaman buah maupun di tanaman sayuran itu yang di sekolah adalah cara budidaya dengan sistem hidroponik. Ini untuk slide-nya sudah saya share di mana? Di e-learning, jadi nanti bisa di-download. Sudah kelihatan semua ya untuk slide-nya? Sudah ya? Bisa saya mulai ya. Hidroponik. Nah, ada yang bisa menjawab apa yang kalian ketahui tentang budidaya hidroponik ini? Coba Raihan. Raihan? Halo Raihan. Andri, Andri. Andri, apa yang kamu ketahui tentang budidaya hidroponik, Andri? Andri? Halo. Ya, Andri, silakan. Apa sih budidaya hidroponik itu? Halo. Siapa lagi ya yang di sini ya? Andri ada di mana sih kok? Kayaknya Putus. berisik banget ya. Oh, putus ya. Iya. Andri, hidroponik itu apa, Andri? Yang kamu ketahui? Teknik media tanam tanpa menggunakan tanah, Ya, bertanam tanpa menggunakan tanah. Berarti pakai apa, Andri? pakai air. Pakai air. Hanya pakai air saja? Atau Hmm, ada yang lain mungkin? Ya, pakai air aja. Baik, oke. Ini kayaknya ada yang, sorry, ada yang join lagi. Oh ya, saya tambahkan lagi anak-anak kalau misalnya kalian kalau di Google Meeting kita, kalau mau join langsung tanpa ada permit dari admin ya, itu bisa kalian harus menggunakan email yang dari sekolah ya, yang ada SMKN 1 Malang itu. Jadi bisa langsung join tanpa permit dari admin. Baik, kita lanjutkan ya hidroponik. Menarik sekali mungkin ya untuk budidaya hidroponik. Mungkin beberapa dari kalian sudah jalan-jalan ke selatan kemarin sudah masuk beberapa kali melihat apa yang ada yang kita lakukan di tempat praktek kita. Nah, ini adalah pengertian dari hidroponik secara umum. Dari kata hudor yang artinya air dan ponos yang artinya kerja atau daya. Jadi pengertian hidroponik itu secara umum adalah budidaya tanpa tanah, tetapi menggunakan air atau ini ya, atau substrat sebagai media tumbuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Jadi beberapa memang hanya menggunakan air saja, ada beberapa tekniknya menggunakan substrat. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Pada intinya memang tidak menggunakan tanah karena di tanah itu sendiri sebenarnya kan mengandung nutrisi. Nah, yang kita inginkan di hidroponik adalah kita memberikan nutrisi atau pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi full untuk unsur hara yang dibutuhkan tanaman itu kita yang mengatur. Nah, prinsip dari budidaya hidroponik adalah memberikan atau menyediakan nutrisi yang diperlukan tanaman dalam bentuk larutan.
ya, bukan dalam bentuk granul. Seperti kalau di konvensional kalau, pernah kalian memupuk tanaman ya, bentuknya ada yang bentuknya granul, ada yang bentuknya, mash ya, itu ditaburkan aja di tanah. Nah, kalau kita hidroponik, dilarutkan dulu pupuknya baru kita siramkan. Bisa disiramkan, bisa diteteskan, bisa dialirkan, ataupun disemprotkan pada, bagian akar tanaman atau media tumbuh tanaman tersebut. Nah, kalau kita lihat hidroponik vs konvensional, apa sih bedanya kita bertanam hidroponik dan bertanam secara konvensional atau menggunakan media tanah? Kita lihat kalau di yang sebelah kanan adalah hidroponik dengan cara konvensional. Kalau secara konvensional itu kita budidaya dilakukan di tanah. Tentunya tanahnya harus subur, harus porus, harus gembur, ya. Sulit sekali kita untuk bertanam di tempat yang tanahnya keras, ya. Sehingga kita kalau mau bertanam secara konvensional ya harus cari tanah dulu yang subur yang bisa kita tanami dan menghasilkan eh, hasil yang cukup baik. Nah, sedangkan untuk hidroponik kita bisa melakukan budidaya di mana saja. Tidak harus mencari tanah yang subur, kita bisa di tanah yang keras bisa, di lantai bisa, di rooftop atau di atas. Misalnya kalian di rumah punya lantai jemur di atas ya, itu bisa juga dilakukan di atas gedung-gedung, di dinding, di mana aja bisa kita lakukan dengan cara hidroponik ini. Jadi memang kecenderungan kita seperti kita lihat di daerah perkotaan itu kan tanah-tanah sudah banyak yang digunakan untuk kebutuhan industri ataupun kebutuhan perumahan. Kalau kalian lihat mungkin dulu kecilnya kalian masih bisa melihat sawah ketika kalian jalan-jalan di sekitar rumah kalian mungkin atau di tempat lain. Mungkin sekarang sudah tidak ada sawah lagi di situ, tapi yang ada perumahan-perumahan atau bahkan mungkin gedung-gedung supermarket dan sebagainya. Atau bahkan pabrik. Nah, itu adalah salah satu tujuan kita menggunakan budidaya hidroponik adalah untuk mengatasi hal tersebut. Jadi kita tidak perlu tanah yang subur, tapi di mana saja kita bisa nanam. Kemudian kalau di budidaya konvensional cenderung langsung kontak dengan tanah, tidak dalam keadaan steril. Jadi ya otomatis ya kotor-kotor seperti itu. Kalau di hidroponik kita pekerjaannya lebih bersih. Semua media tanam dalam kondisi bersih, kondisi steril ya, tidak steril banget sih dalam artian bersih, bebas dari mikroorganisme yang mengganggu atau merusak tanaman. Kalau mungkin kita panen dari sawah atau dari tegal ya, kita panen kangkung, itu mungkin ada bekas-bekas tanahnya yang harus kita cuci bersih supaya sayur yang kita makan tidak kotor gitu ya. Tapi kalau di hidroponik mungkin kita bisa langsung ya. Sorry ada yang masuk ini. Kita bisa langsung mungkin dari kebun bisa langsung petik langsung makan seperti itu. Karena produknya sendiri udah bersih. Nah, nutrisi atau pupuk yang diberikan ke tanaman kurang efisien. Nah, kalau di tanah itu ada kemungkinan kalau misalnya terjadi hujan deras, jadi pupuk yang kita taruh eee, di tanah itu bisa tercuci, jadi bisa turun ke bawah sehingga tanaman tidak bisa menyerap, pupuk tersebut atau nutrisi tersebut, unsur hara gitu. Kalau saya bilang nutrisi itu artinya unsur hara ya. Nah, kalau di hidroponik, nutrisi yang diberikan ke tanaman itu efisien. Jadi diharapkan semua unsur hara, pupuk yang kita berikan ke tanaman itu bisa diserap semua. Jadi tidak terbuang. Kemudian di konvensional gulma sering tumbuh di tanah. Nah ini, kadang-kadang kita udah nanam 2 minggu, apalagi terutama kalau pas musim hujan, itu banyak sekali rumput yang tumbuh di sekitar tanaman kita, sehingga itu bisa mengurangi produksi karena unsur haranya nanti rebutan dengan tanaman yang kita
tanam. Sedangkan di hidroponik tanamannya bebas gulma atau bebas kalau untuk yang substrat mungkin tidak bebas sama sekali ya, tapi sangat-sangat sedikit gulmanya. Yang di konvensional tanaman lebih sering terkena penyakit. Nah ini, karena mungkin unsur haranya kurang sehingga tanaman rentan, jadi gampang sekali terkena penyakit. Sementara yang di hidroponik jarang terkena hama atau penyakit karena memang unsur haranya yang diberikan sudah cukup dan membuat tanaman lebih sehat. Ibaratnya kalau kita, nah sekarang ini kalau misalnya kita makan makanan yang kurang bergizi, maka kita akan cepat sekali terserang penyakit. Sehingga ya harus makan yang bergizi. Kemudian untuk konvensional, pertumbuhan tanaman kurang terkontrol karena unsur hara membutuhkan waktu untuk diolah tanah. Nah, kalau di tanaman konvensional itu kan biasanya pupuknya kita tabur ya, kita tabur di tanah. Nah, itu butuh waktu untuk supaya unsur hara itu tersedia untuk tanaman dan bisa diserap oleh tanaman. Sementara kalau di hidroponik, pertumbuhan tanaman lebih terkontrol karena lebih rata dalam pertumbuhan. Jadi apa unsur hara yang kita berikan ke tanaman itu bisa langsung diserap oleh tanaman pada saat itu juga, sehingga tanaman akan lebih sehat, pertumbuhannya juga lebih terjaga. Kalau di hidroponik juga kuantitas dan kualitas produksi tanaman optimal karena ya kebutuhan tanaman akan unsur hara sudah kita penuhi sehingga produksinya juga diharapkan optimal dan bahkan mungkin melebihi dari target. Nah, untuk konvensional otomatis lahan yang dibutuhkan lebih luas ya, karena kita harus memikirkan jarak tanam supaya tanaman tidak rebutan unsur hara. Sementara kalau di hidroponik kita bisa mungkin jarak tanamnya lebih kecil, kita hanya memperhitungkan dalam segi tajuk tanaman supaya tidak terlalu mepet-mepet sehingga penetrasi sinar matahari juga cukup untuk tanaman. Bahan yang dibutuhkan bisa disesuaikan. Nah, ini nanti kalau kita lihat misalnya dengan menggunakan hidroponik vertikal, nah ini juga bisa sangat menghemat lahan. Tenaga kerja lebih efisien jelas. Tidak perlu nyangkul-nyangkul yang butuh tenaga lebih banyak, tidak perlu menggulmai, tidak perlu untuk apa namanya, untuk nyemprot pestisida juga berkurang. Dan yang jelas sayurnya lebih sehat karena penggunaan pestisidanya sangat minim atau bahkan tidak menggunakan sama sekali. Kalau di konvensional supaya tanamannya bisa sehat karena rentan terhadap penyakit ya harus disemprot bisa sampai 2 hari sekali petani itu nyemprot tanaman ya. Sorry, ada yang ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh tanaman yang bisa ditanam secara hidroponik. Bisa dari sayur-sayuran, bisa jadi jenis buah-buahan semusim ya. Biasanya yang buah tahunan juga bisa kita budidayakan secara hidroponik. Kemudian yang herb, ini contohnya adalah mint ya yang digambar nih. Herb itu kayak selain mint bisa basil, rosemary, dan lain-lain ya. Biasanya untuk bumbu-bumbuan itu. Daun-daun yang digunakan untuk bumbu. Kalau di Indonesia mungkin lebih banyak ke empon-empon ya bumbunya. Tapi kalau untuk masakan-masakan barat ya, itu bisa kayak mint, kemudian thyme, rosemary itu dibutuhkan untuk masakan. Nah, ada beberapa teknik hidroponik yang bisa kita lakukan dan kita pilih. Nah, ini adalah teknik wick ya, wick system atau sistem wick. Membutuhkan sumbu untuk dapat menghubungkan antara larutan nutrisi pada bak penampung dengan media tanam menggunakan sistem kapilaritas. Nah, ini contoh aja. Mungkin juga kalian sudah pernah tahu atau sudah pernah melakukan mungkin ya. Seperti contoh yang di sini ini adalah bahannya dari botol aqua yang dipotong kemudian yang atasnya dibalik dikasih media untuk menahan supaya tanaman bisa
tegak ya. Kemudian di sini ada sumbu atau biasanya digunakan adalah kain flanel untuk menyalurkan unsur hara ke akar tanaman. Jadi di sini sumbunya harus kalau bisa harus dekat dengan atau bahkan menempel di akar tanaman supaya bisa terserap melalui gaya kapilaritas. Nah, ini contohnya ini kalau misalnya ini bisa menggunakan bak kotak ya, bak plastik di sini. Nah, ini ada isinya air nutrisi, kemudian ini sumbunya, ini medianya. Kita letakkan di sini, ini sumbunya sehingga mengalirkan nutrisi. Dan di sini ada air pump ini fungsinya untuk memberikan aerasi udara di dalam air sehingga akar juga masih tetap bisa bernapas. Ini adalah cara yang paling sederhana sekali untuk hidroponik wick system, murah dan sederhana saya kira ya. Nah, kelebihan dan kekurangan dari sistem wick ini. Kelebihannya tanaman dapat mensuplai air dan nutrisi secara terus-menerus, jadi tidak terputus. Biaya pembuatannya jelas murah dan tidak tergantung listrik karena tersedia terus. Cuman kekurangannya adalah ketersediaan air dan nutrisi di dalam bak penampung harus sering dicek. Nah, terutama kalau tanaman sudah mulai besar. Kalau tanaman sudah mulai besar, itu biasanya kebutuhan akan air dan nutrisinya juga lebih banyak sehingga air di dalam bak penampung itu cepat habis. Sehingga harus sering dicek dan ditambahkan supaya tanaman tidak kekurangan air dan nutrisi. Oh ya, di dalam sistem hidroponik ini antara air dengan nutrisi kita berikan secara bersamaan. Nah, pemberian air dan nutrisi secara bersamaan ini ada istilahnya yaitu vertigasi. Jadi kalau irigasi hanya air saja, kalau vertigasi itu air plus pupuk yang kita berikan. Termasuk di sistem hidroponik ini adalah kita menggunakan sistem vertigasi. Nah, ini adalah contoh-contoh sistem wick yang bisa kita lakukan. Ini menggunakan bak, ini menggunakan kotak es krim. Selanjutnya adalah teknik NFT, Nutrient Film Technique. Nah, kalau di NFT ini penanamannya akarnya ditumbuhkan pada lapisan larutan nutrisi dangkal. Artinya nutrisi yang dilarutkan ini tipis aja sekitar 2-3 cm ya, mengalir seperti ini sehingga tanaman akan mendapatkan pasokan air, nutrisi dan juga oksigen. Jadi kalau yang di wick tadi ini karena airnya tertutup jadi harus dibantu dengan air pompa udara. Apa ya kalau di akuarium itu kalau kalian melihat yang gelembung-gelembung itu loh yang bisa mengeluarkan gelembung-gelembung. Nah, seperti itu yang digunakan. Nah, kalau NFT ini karena airnya yang mengalir hanya tipis aja sehingga akarnya juga masih bebas di sini sehingga udara juga bisa terisi di sini dan bisa diserap oleh akar tanaman sehingga akar tanaman juga akan tumbuh bagus, tumbuh sehat. Kalau akar tanamannya tumbuh sehat, otomatis penyerapan nutrisinya juga akan lebih bagus. Jadi di sini kalau kita lihat ini adalah penampungan air dan nutrisi, kemudian kita gunakan pompa. Jadi pompa yang kita gunakan sebenarnya adalah pompa biasa, pompa untuk kolam ya. Kita gunakan itu biasanya kalau kita beli pompa kolam itu tergantung tingginya sistem kita ya, rak tanamnya dengan bak penampungnya. Kalau tingginya 1 meter ya kita beli yang pompa untuk 1,5 meter. Kalau kita mungkin pakai vertikal yang tinggi sampai 2 meter ya kita pakai pompa yang bisa mencapai 2,5 sampai 3 meter. Seperti ini ditarik ke atas, kemudian diteteskan ke sini airnya ngalir. Nah, kalau untuk NFT ini ada kemiringan ya. Kemiringan dari wadah yang kita gunakan
paling gila 5-10% ini sudutnya kemiringannya ya. Sehingga nanti airnya mengalir terus, ditampung lagi di sini, muter lagi seperti ini. Ya. Nah, ini di sini ada pompa udara juga. Ini bisa digunakan, bisa tidak. Kalau misalnya diperkirakan airnya penampungannya masih bisa ada celah untuk udara masuk, ya tidak perlu menggunakan pompa udara. Tapi untuk lebih efektifnya bisa menggunakan pompa udara juga. Nah, ini kelebihan dari sistem NFT, kebutuhan air, nutrisi, dan oksigen dapat terpenuhi dengan baik. Jadi seperti yang tadi, akarnya masih ada space untuk udara, sehingga oksigen bisa diserap oleh akar. Sehingga produktivitas tanamannya juga akan lebih bagus. Kekurangannya, nah ini juga biaya awal untuk instalasi biasanya cukup mahal. Dan tergantung terhadap energi listrik. Nanti kalau misalnya di tempat kalian sering mati listrik, ya jangan menggunakan sistem NFT. Ya, karena ini kalau misalnya listriknya mati, sehari aja, sudah tanaman pasti akan layu, terutama kalau cuacanya sangat panas. Nah, kekurangan lagi kalau satu tanaman terjangkit penyakit, maka akan lebih cepat menular ke tanaman yang lain. Jadi, apabila kita melihat ada tanda-tanda tanaman rusak atau terserang penyakit, jangan sampai menunggu tanaman itu rusak berat, langsung kita cabut aja, kita keluarkan dari sistem supaya tidak menular ke yang lain. Ini adalah contoh dari sistem NFT yang ada di sekolah kita seperti ini. Kalau di sini sistemnya muter, jadi ini reservoirnya, bak penampungnya naik ke atas, kemudian disalurkan di pipa yang atas ini, dia ngalir terus, ngalir ke sini, turun, ngalir ke sana, turun, ngalir ke sini lagi, turun, ke sana sampai ini turun di sini. Nah, ini selangnya untuk buangan airnya masuk lagi ke bak penampungan lagi, begitu seterusnya. Kalau yang ini sistem meja ini ya, di sini airnya dialirkan ke sini, mengalir, turun, masuk ke reservoir, dipompakan lagi ke sini, seperti itu. Nah, ada lagi sistem DFT. DFT sama NFT kadang-kadang orang juga sulit membedakan, tapi yang jelas kalau DFT, nah ini ada deep flow teknik. Jadi alirannya agak dalam. Kalau tadi NFT tadi tipis, kalau ini agak ngecembeng ya airnya, karena di sini kalau tadi NFT tadi langsung ngalir, ya perhatikan di sini ya. Nah, kalau NFT ini kan langsung ngalir nih, sini. Nah, kalau DFT ini ngalirnya setelah dia mencapai ketinggian tertentu baru airnya keluar, dialirkan keluar. Jadi ada air yang terendam di sini untuk menjaga ketersediaan nutrisi dan air. Jadi ini dipompakan ke atas, sini airnya masuk ke eh, ke wadah, kemudian dikeluarkan lagi setelah pada ketinggian tertentu, itu dikeluarkan lagi, masuk lagi ke wadah. Ya, itu untuk DFT. Jadi di sini juga masih ada space untuk udara bagi akar, tapi tidak sebanyak yang di NFT tadi. Nah, kelebihan dari sistem DFT ini, nutrisi yang menggenang memungkinkan tanaman dapat menyerap nutrisi lebih banyak dan optimal. Nah, ini juga yang penting, menjaga tanaman tidak layu meskipun listrik sedang mati. Hemat listrik. Nah, kalau di DFT ini mungkin kita bisa menyalakan pompa pada waktu-waktu tertentu saja. Jadi kita kasih timer di pompanya berapa jam sekali gitu menyala untuk mengisi yang ada di sini supaya airnya tetap tersedia untuk tanaman. Nah, kekurangannya karena air tergenang maka asupan oksigen tidak sebagus NFT. Ya, memang ada kurang ada lebihnya, memang semua sistem ya. Nutrisi tidak terlalu tersirkulasi, jadi ada nutrisi yang ngendon mungkin di sini. Ya, karena eh, tidak tidak tersirkulasi dengan baik ke dalam penampungan.
potensi endapan lebih tinggi karena ada, ada air yang tergenang tadi, sehingga kemungkinan nutrisinya kalau misalnya tidak mengalir sempurna itu ada potensi endapan dari unsur haranya. Nah, ini contoh untuk DFT. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, sorry saya besarkan ya. Nah, ini. Nah, kalau kita pakai DFT dari paralon, nah ini ada yang namanya loop. Loopnya ini penutupnya ini ada apa namanya ini ya, selang ya, pipa yang menghubungkan ke bawah. Ini ada jarak antara dasar sama pipanya yang di atas ini. Nah, oleh karena itu makanya digunakan disebut DFT karena ada air yang tergenang segini ya, untuk tergenangnya air. Ini juga, nah ini ya, itu untuk DFT. Coba kita, nah ini juga ini loopnya ini, nah ini ada air yang potensi air tergenang segini sebelum airnya mengalir keluar. Seperti itu. Sorry. Oke. Berikutnya adalah drip irrigation ya. Nah, drip irrigation ini adalah sistem irigasi tetes ya, vertigasi tetes. Itu ada dua macam, ada sirkulasi, ada non-sirkulasi. Nah, kalau drip irrigation yang ini ya sirkulasi sering kita sebut dengan nama istilah Dutch bucket. Larutan nutrisi yang telah terpakai dialirkan kembali ke wadah dan ditampung kembali dalam tandon. Nah ini. Jadi ini diteteskan ke sini, kemudian ini ada tandonnya, nanti tandonnya ini mengalirkan air lagi ke bawah. Seperti ini kalau sirkulasi. Jadi hampir sama kayak DFT, cuman biasanya di sini ada substratnya. Bisa pakai rock wool, bisa pakai hidrotone, atau bisa pakai kereweng, bisa pakai pasir, bisa pakai pecahan batu bata juga bisa kita gunakan. Nah, contohnya ini. Jadi di sini ini ada inlet ya, pipa inlet. Kalau saya bilang inlet itu adalah pipa yang memasukkan nutrisi memasukkan nutrisi ke dalam wadah tanam ya. Ini kaleng bekas es krim ini yang digunakan. Nah, nanti di sebelah sini ini kalau kita lihat di bawah ini adalah pembuangannya. Jadi di sini nanti ada pipa yang keluar masuk ke sini untuk membuang nutrisi ke tandon lagi. Jadi muter lagi, nanti dipompakan lagi, masuk lewat atas, keluar lagi lewat bawah, seperti itu. Nah, kalau ini strip irigasi sistem drip habis ya, atau non sirkulasi. Nah, kalau non sirkulasi ini meneteskan larutan nutrisi selama waktu yang dibutuhkan, cukup untuk membasahi media tanam, diserap dan disimpan untuk nantinya dapat diakses oleh akar tanaman. Untuk mengatur waktu penetesan bisa digunakan timer. Nah, kalau kita lihat di sini adalah penampungan nutrisi. Kemudian kita pasang timer di sini, ada timer ya, menghubungkan dengan pompa. Nah, di sini ada media tanam bisa menggunakan rock wool, bisa menggunakan kokopit, bisa menggunakan arang sekam, atau perpaduan antara kokopit dan arang sekam. Nah, ini dripnya. Ke sini akan sistemnya netes di sini, masuk ke masing-masing potnya ya. Nah, ini tapi di sini tidak ada air yang mengalir lagi ke dalam penampungan atau reservoir. Jadi di sini, jadi kita pastikan bahwa air yang kita teteskan di sini cukup ditampung oleh potnya atau polybagnya, tidak mengalir kemana-mana. Nah, ini perlu adanya timer. Jadi misalnya pompanya dinyalakan 10 menit cukup,
Nah, nanti jam berapa lagi, 10 menit lagi misalnya, seperti itu untuk sistem drip irigasi ini. Nah, ini contohnya yang ada di greenhouse kita menggunakan sistem drip tertutup ya. Ini adalah pipa inletnya masuk ke sini dengan teteskan. Biasanya kita setting jam 7, jam 9, jam 11, jam 1, dan jam 3 sore selama 5 menit meneteskan 5 sampai 10 menit untuk meneteskan nutrisi ke dalam backslab ini. Nah, kelebihan dan kekurangan dari sistem drip. Kalau kelebihannya adalah cairan nutrisi langsung diteteskan pada akar. Kemudian kalau kita pakai yang baik yang non sirkulasi maupun sirkulasi itu kita bisa pakai timer juga. Sehingga kalau di Dutch bucket tadi kita pastikan bahwa air yang ada di wadah tadi, wadah penampungan pot-pot penampungan tadi tidak sampai habis. Jadi kita setting juga untuk berapa kali listrik, berapa lama dan berapa jam sekali listriknya kita nyalakan untuk menyalakan pompa. Kemudian biaya konstruksi irigasi sistemnya murah. Nah, kalau drip ini memang lebih murah biayanya. Akar mendapat oksigen yang memadai karena akar tanaman tidak pernah sampai terendam. Kemudian, nah kekurangannya di sini ya tetap ada kelebihan, ada kekurangannya pasti ya. Pada media tanam yang kurang menyerap air, cairan nutrisi yang menetes akan langsung mengalir ke bawah melalui sebagian akar, sehingga akar yang lain tidak mendapat cairan nutrisi yang memadai. Nah, oleh karena itu media tanam yang digunakan itu harus juga dipilih yang bisa menyerap atau menyimpan cairan nutrisi sehingga tanaman juga bisa tersedia terus nutrisinya dan juga aerasinya juga akan terpenuhi. Kemudian di sini sering terjadi selang tetes tersumbat. Nah, ini. Di sini ini ada selang yang kecil sekali namanya selang PE, ini ukurannya sekitar 5 mili yang biasa kita gunakan. Nah, ini sering tersumbat. Ya, kalau misalnya airnya terlalu kotor atau filternya lupa tidak dibersihkan ya. Nah, ini harus sering-sering kali dicek. Ya, nanti kalau kalian di budidaya tanaman buah melon ya, yang kita lakukan, nah ini juga harus sering dicek. Biasanya kalau dripnya ini macet atau tersumbat, itu tanaman medianya kering sehingga tanamannya yang sebelah situ pertumbuhannya tidak seperti yang sebelah-sebelahnya. Lebih kurus, lebih pendek misalnya pertumbuhannya tidak optimal. Nah, itu perlu diantisipasi dengan cara harus cek drip setiap saat sehingga semua tanaman ini mendapatkan volume nutrisi yang sama. Misalnya di sini dapat setiap pompa menyala di sini dapat 100 mili. Di sini juga harus dapat 100 mili, di sini demikian, di sini juga, di sini juga. Seperti itu. Jadi kebutuhan tanaman semuanya terpenuhi. Nah, ini juga perlu digunakan filter atau penyaring sebelum cairan nutrisi dialiri. Jadi dari pompa itu biasanya kita berikan filter atau penyaring supaya biasanya lumut-lumut ya yang sering ikut di situ itu bisa disaring pakai filter ini. Ada lagi teknik floating system atau sistem rakit apung. Teknik penggenangan air dan nutrisi di daerah perakaran tanaman secara terus-menerus ya. Namanya juga floating, namanya juga terapung. Jadi di sini tempat untuk tanaman berdiri ini kita apungkan aja di atas nutrisi. Seperti ini. Nah, kalau di sini itu wajib menggunakan yang namanya pompa udara. Karena di sini akarnya kalau kita lihat tidak ada space udara sama sekali, sehingga harus dibantu dengan pompa udara sehingga airnya cukup mengandung oksigen. Seperti itu untuk rakit apung. Kelebihannya tanaman dapat menyerap nutrisi setiap saat ya karena terendam tadi. Kemudian pembuatan instalasinya juga lebih mudah. Pakai bak besar aja seperti itu, bak besar kemudian kita taruhin aja styrofoam di atasnya, kita renangkan di atasnya.
kemudian tanamannya kita taruh di atas. Nah, kekurangannya lah ini perlu sirkulasi nutrisi. Sehingga kadang-kadang kita tidak hanya pompa air juga, tapi juga pompa untuk memutar aliran nutrisi. Jadi alirannya diputar seperti itu, pakai pompa. Kemudian perlu aerasi pada nutrisi. Nah, ini juga kalau aerasinya atau kebutuhan udara di dalam air tersebut kurang, maka konsekuensinya akarnya mudah membusuk karena akar tidak bisa bernafas sehingga lama-lama akarnya mati dan membusuk. Suhu larutan dijaga 21 sampai 23 derajat. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan karena dalam kondisi dia mengapung, kurang sirkulasi sehingga kalau suhunya terlalu tinggi, suhu udara terlalu tinggi itu juga akan mengganggu penyerapan unsur hara oleh akar tanaman. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi diapungkan saja di atas apa namanya? Ini gambarnya kebalik ya ini, sorry. Ini harusnya gambarnya ke sini. Jadi ini bak penampungannya, ini airnya. Di sini nih diapungkan aja seperti ini. Nah, ini namanya rakit apung. Nah, ada lagi teknik aeroponik. Aeroponik, air itu udara, ponik budidaya tanaman aeroponik yang di jeda pembasahannya akan dapat menerima 100% dari oksigen yang ada dan karbon dioksida pada bagian akar, batang, serta daun sehingga mempercepat pertumbuhan biomasa dan mengurangi waktu perakaran. Nah, kalau di aeroponik ini malah akar tanamannya nggak menyentuh air sama sekali, tapi air nutrisinya disemprotkan ke akar, disemprotkan secara berkala. Jadi misalnya 5 menit semprot, set, kemudian dibiarkan. Tapi nanti disemprotkan lagi sebelum akar itu mengering betul. Jadi udara juga dapat terserap full oleh akar tanaman sehingga perakarannya juga bagus. Kalau akarnya bagus, akarnya banyak, maka yang bertugas untuk menyerap nutrisi kan juga banyak sehingga unsur haranya tercukupi buat tanaman atau bahkan berlebihan ya sehingga tanamannya bisa menghasilkan tanaman yang bagus. Kelebihannya tentu saja kebutuhan oksigen bagi tanaman akan terpenuhi, perakarannya bagus sehingga penyerapan nutrisinya juga optimal. Kekurangannya, nah ini tadi perlu diperlukan waktu penyemprotan. Jadi kita harus tahu dulu, mungkin kita harus trial dulu atau baca literasi waktu penyemprotannya kapan, berapa lama, berapa menit sekali, berapa jam sekali, berapa banyak. Nah itu juga harus diperhitungkan supaya tanamannya akarnya tidak kekeringan. Nah, ada lagi aquaponik. Nah, kalau bicara aquaponik ini biasanya hubungannya dengan ikan atau kolam. Ini memadukan antara teknik budidaya perikanan, aquakultur ya. Kalau budidaya perikanan itu istilahnya aquakultur dan teknik pertanian hidroponik. Makanya dinamakan aquaponik. Ini memanfaatkan air yang mengandung nutrisi pakan yang berlebihan dan kotoran ikan dari kolam budidaya perikanan sehingga bisa efisien dalam pemberian nutrisi tanaman. Jadi di sini sebagai sumber unsur hara bagi tanaman adalah kotoran ikannya sama pakan ikan. Namun di sini juga perlu ada yang namanya bakteri pengurai karena kalau tidak kita sertakan bakteri pengurai maka kotoran ini nanti juga akan meracuni tanaman. Sehingga di sini juga dibutuhkan bakteri pengurai untuk bisa menguraikan unsur-unsur kimia yang ada di dalam larutan kolam tadi sehingga ready atau dapat digunakan dimanfaatkan oleh tanaman sebagai pupuk. Ya kalau kita lihat di sini hampir sama dengan DFT hanya saja di sini kita tambahkan dengan ikan. Itu untuk sistem aquaponik. Ini contohnya di sekolah mungkin kemarin Pak Arif waktu presentasi tentang tanaman pangan ya. Ini kita waktu itu sempat nanam padi di sini. Ini bawahnya adalah kolam, waktu itu kolam lele.
ada kolam nila juga. Nah, ini juga bisa diakali seperti ini, jadi di atas kolamnya, kalau kalian mungkin punya kolam di rumah bisa mungkin dimanfaatkan juga atasnya untuk bertanam. Bisa sayur, bisa padi, bisa apa aja. Nah, kelebihannya tentunya hasilnya ganda kalau kita pakai aquaponik ya. Kita bisa dapat hasilnya dari ikannya, dan juga dari tanamannya. Kemudian nutrisi tanaman berasal dari kotoran ikan. Jadi kita mungkin sangat minim sekali untuk menambah nutrisinya. Kemudian efisien dalam penggunaan air jelas. Jadi airnya bisa untuk nyiram tanaman juga, bisa untuk melihara ikan juga. Efisiensi tenaga kerja. Kemudian kekurangannya, nah ini apabila sekresi ikan tidak mencukupi dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi kotoran ikan tadi itu juga perlu diperhitungkan berapa banyak ikan yang harus kita pelihara sehingga kotorannya bisa mencukupi untuk sumber nutrisi bagi tanaman yang kita tanam di atas. Nah itu juga apa perlu penelitian lebih lanjut untuk bisa tahu jenis ikan tertentu mungkin butuh berapa populasi ikannya supaya bisa memenuhi uh, pupuk unsur hara bagi tanaman yang ada di atasnya. Nah ini adalah macam-macam bahan atau untuk wadah atau instalasi hidroponik. Nah sebenarnya kalau kita mau ya, itu kita bisa kreativitas kita justru di dipertaruhkan di sini sebenarnya untuk menanam hidroponik ya. Nah ini contoh kalau yang Bapak ini mungkin kalian sudah sering lihat. Nah ini kita bisa juga pakai botol aqua, botol air mineral yang bisa kita gunakan. Nah ini di reggae ya kalau orang Jawa bilang apa reggae ya. Biasanya kalau dulu orang-orang selamatan itu kan pakainya ini atau kalian nyuci-nyuci sayur di rumah ibunya. Nah, punya benda-benda seperti ini juga bisa digunakan untuk nanam. Seperti ini. Ya, ini cukup murah juga untuk digunakan sebagai media sistem wik ya. Nah, ini juga wadah es krim sebenarnya. Tapi juga lumayan mahal kalau wadah es krim ini ya karena susah juga nyarinya. Rebutan kadang-kadang, tapi ada di pasar kadang-kadang ada yang jual kayak gini juga. Ada juga yang pakai untuk baknya ini. Baknya ini ada yang pakai ini apa? Bekas styrofoam buah. Jadi kalau kalian ke pasar buah atau toko yang menjual buah-buahan itu biasanya buahnya tuh di packing di styrofoam kotak gitu besar. Nah itu bisa kita gunakan wadahnya, kita lapisi plastik, nah bisa plastik atau mulsa bisa kita gunakan untuk wadah big ini. Kemudian pipa PVC, nah ini pipa ini juga sering digunakan, ini juga cukup murah. Nah ini yang kita gunakan guli. Nah kalau guli ini lumayan mahal, cuman ya itu tadi kita untuk membersihkannya akan lebih mudah lagi. Kalau pipa PVC ini kalau setelah kita nanam biasanya kan tumbuh lumut-lumut di sini. Nah, ini kita harus bersihkan. Nah, bersihkan ini juga agak repot juga kalau banyak ya. Kalau kalau kita pakai guli tinggal bongkar atasnya, kita bersihkan, selesai sudah. Tinggal kita milih aja mau pakai yang mana. Kalau budget terbatas ya bisa pakai pipa PVC aja yang lebih murah. Nah, ini kita pakai guli. Kalau yang ini tadi sistemnya vertikal ya untuk apa namanya mungkin kita bisa gunakan untuk tempat yang terbatas. Ini satu sistem ini isinya 200 tanaman. Kalau yang ini kalau saya 8 kali 2 16 kali 4 tingkat udah berapa? Sekitar 50 tanaman yang bisa kita tanam. Coba kalau di lahan butuh berapa luas lahan untuk menanam sekian banyak tanaman ya. Nah, ini juga ini di depan rumah saya ini. Jadi di depan teras rumah saya pakai guli seperti ini. Kemudian ini juga di rumah saya, di tembok rumah kita bisa pasang seperti ini. Di pagar ini juga pagar rumah saya ini. Pagar juga
bisa jadi tanaman sekarang. Pagernya untuk apa namanya tempat pada hidroponik seperti ini. Ini aja ini sekitar berapa 100 tanaman. Yang ini juga sekitar 100, yang ini 50 tanaman, ya hampir 200-an tanaman lah yang ada di rumah saya. Seperti itu, ini juga ini di tetangga juga ada di pagar rumah seperti ini. Jadi hidroponik itu kalau kita mau ya semua tempat bisa sih kita gunakan untuk hidroponik sebenarnya, tinggal kreativitas kita aja untuk melakukannya. Nah, ini juga di depan rumah ini kakak kelas kalian ini yang bikin ini. Dia bikin sistem NFT tapi pakai botol-botol aqua seperti ini. Coba saya besarkan ya. Ini kakak kelas kalian yang bikin. Nah, seperti ini. Dikasih pipa-pipa gitu, apa mengalir mengalir ke sini, diputar. Nah, ini bisa kita gunakan juga. Ini kreatif juga ini anaknya. Namanya Mas Sahid, ini sekarang kuliah di IPB, dia diterima jalur tanpa tes di IPB sudah semester 2. Ya, ini juga di depan rumahnya dia bikin rakit apung waktu itu. Seperti ini. Jadi tinggal kreativitas kita aja untuk bisa menanam hidroponik ini. Nah, ini ada sistem tower. Kalau yang ini beli ini, sistem tower beli buatan luar negeri, cukup mahal juga untuk beli yang kayak gini. Kita bisa pakai yang ini, bikin sendiri nih, kayak gini. Ini pipa-pipa PVC juga, hampir sama bentuknya, cuman ini buatan made in Malang, yang ini made in nggak tahu made in Netherlands atau made in mana itu. Nah, ini juga bisa kita gunakan tower seperti ini. Ini bak penampungannya kita alirkan ke sini, masuk ke sini. Jadi airnya ngalir ke sini, masuk lagi. Ini juga ada tanamannya di sini. Ini yang aquaponik tadi. Nah, biasanya kalau kita nanam secara hidroponik itu untuk skala besar ya, skala produksi, skala industri, itu kita sarankan menggunakan menanam di dalam greenhouse atau screenhouse. Mengapa? Yaitu tadi untuk mengurangi potensi terkena hama dan penyakit, kemudian juga untuk melindungi dari cuaca, sehingga kita bisa menjaga kesehatan tanaman. Nah, apa itu greenhouse? Kalau green artinya hijau ya, bisa kita identikan hijau itu dengan tanaman, house itu rumah, jadi rumahnya tanaman. Jadi nggak hanya orang aja yang punya rumah, tanaman juga punya rumah ya sekarang. Bangunan yang menyerupai sebuah rumah untuk menyediakan lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman. Rumah tanaman dengan bedengan dan alur tanam. Nah, ini ada yang mungkin orang nanam bikin greenhouse nggak pakai hidroponik, tapi di tanah juga ada, tapi ada juga di dalamnya kita beri sistem hidroponik. Nah, kalau di daerah tropis ya, greenhouse fungsinya adalah ini untuk melindungi tanaman dari siraman hujan secara langsung. Nah, karena apa? Karena siraman air hujan itu bisa sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan tanaman ya, terutama serangan penyakitnya. Kemudian melindungi tanaman dari intensitas cahaya matahari yang berlebihan. Mungkin beberapa tanaman itu perlu, kalau kalian lihat di greenhouse anggrek itu atasnya kan ada net gitu ya. Nah, itu juga kita beri untuk mengurangi intensitas tanaman. Tapi beberapa tanaman tertentu yang butuh sinar penuh itu ya tidak kita kasih net. Melindungi tanaman dari organisme pengganggu tanaman. Nah, ini yang ini adalah bahannya screen ya. Net screen ini kita pilih yang lubangnya itu hama tidak bisa masuk ke dalam. Jadi karena itu nanti kalau kalian bekerja di greenhouse, pastikan bahwa yang namanya pintu itu harus dalam kondisi tertutup. Jadi setelah kalian lewat, masuk atau keluar, pintunya tolong ditutup kembali sehingga hama tidak bisa masuk ke dalam
greenhouse kita. Nah ini, awalnya dulu greenhouse itu, adanya di daerah subtropis. Daerah subtropis itu ya daerah-daerah Eropa sana, Amerika, Eropa itu ya. Kenapa? Karena di sana ketika musim gugur, musim semi, musim dingin, terutama di musim dingin itu mereka tidak bisa menanam di luar seperti kita. Karena di sana, suhunya bisa sampai minus minus 10 derajat, minus 15 derajat, ya bayangkan aja dinginnya kita aja 15 derajat udah dingin banget apalagi di sana gitu kan. Sehingga eee, mereka mengakali bagaimana caranya supaya ketika musim dingin mereka masih bisa tetap menanam. Karena ya walaupun musim dingin tapi kan mereka tetap harus makan ya. Sehingga akhirnya mereka membuat suatu konstruksi di mana, eee, tanaman bisa tumbuh, jadi mereka menyediakan, rumah yang, apa namanya, ketika musim dingin masih dalam kondisi panas, yang dibutuhkan oleh tanaman sekitar 25 sampai 30 derajat. Kemudian konstruksinya lebih kompleks karena memerlukan berbagai sarana kontrol lingkungan. Jadi di sini tentunya ada, pemanas ruangan juga, untuk menjaga kelembapan juga, menjaga kebutuhan akan sinar matahari juga, karena kalau di daerah musim dingin itu mungkin, beberapa tempat hanya mendapatkan sinar matahari hanya 4 jam atau 5 jam saja, sehingga perlu ditambah lagi untuk penyinarannya. Sementara, di daerah tropis seperti di kita, itu sekarang juga banyak orang menggunakan, greenhouse sebagai tempat untuk menanam. Karena apa? Karena di kita walaupun musimnya hanya 2, musim kemarau dan musim penghujan. Nah, terutama di musim penghujan ini, itu, tanaman sangat rentan sekali terhadap serangan penyakit, sehingga untuk melindungi tanaman dari siraman hujan secara langsung, kita dirikan greenhouse eee, untuk hal tersebut. Kemudian suhu udara yang relatif sama dengan di luar greenhouse, tapi kadang-kadang di dalam greenhouse juga, cenderung lebih tinggi ininya, apa namanya, suhu udaranya sehingga perlu diberikan blower atau, seperti kipas angin untuk sirkulasi udaranya sehingga udaranya tidak terlalu panas. Konstruksinya juga lebih sederhana dibandingkan dengan greenhouse yang di daerah subtropis. Nah, ini keunggulan tanaman di dalam greenhouse penampilannya tentunya lebih baik, lebih bersih, lebih seragam, lebih sehat dan akrab lingkungan karena, penyemprotan pestisidanya juga minim, tidak seperti yang di lahan konvensional. Ini macam-macam bentuk greenhouse, ada yang seperti ini seperti yang di sekolah kita, atapnya pakai piggy bank, ini untuk sirkulasi udaranya. Di sini ada sirkulasi udara juga, menghadap ke sini. Ini sistem tunnel di sini. Nah ini, ya kalau di sini mungkin perlu ditambahkan exhaust atau blower untuk, sirkulasi udaranya karena di sini tidak ada, ini ventilasi udara seperti ini, ya. Nah bisa juga greenhouse bentuknya hanya satu segini aja. Jadi satu tempat aja kita kerodongi pakai greenhouse pakai screen net seperti ini. Nah ini juga yang tadi yang dibuat oleh Mas Sahid tadi ya di depan rumahnya dibikin kasih screen net seperti ini. Ada mini greenhouse seperti itu. Ini bisa juga dilakukan. Atau kalau mungkin tidak terlalu kita untuk tanam di rumah aja untuk hobi seperti yang punya saya tadi, itu tidak perlu greenhouse juga tidak apa-apa. Cuman ya memang ketika musim hujan memang, sering sekali terkena penyakit. Nah ini konstruksi greenhouse, tadi kalau kita lihat ini ada yang pakai baja ringan, ada yang pakai galvalum ya, ada yang juga pakai bambu seperti ini. Ini akan lebih murah, biayanya untuk membangun greenhouse menggunakan konstruksi bambu atau hanya seperti ini aja, hanya untuk melindungi dari sinar matahari, dikasih atap aja supaya tanamannya tidak tidak kena air hujan maksudnya.
Nah, cara tata lokasi greenhouse di sini sebaiknya dibangun di lahan yang terbuka dan cukup cahaya matahari supaya tanaman juga kebutuhan matahari, sinar mataharinya tercukupi. Sebaiknya ditempatkan dengan bedengan atau meja tanam arah utara selatan untuk mengurangi penaungan oleh bangunan tanaman itu sendiri. Jadi sebaiknya kalau memungkinkan ya kita bangun arah memanjang utara selatan. Kalau memungkinkan, kalau misalnya tidak memungkinkan ya apa boleh buat gitu. Yang penting bisa nanam ya. Kemudian lokasi greenhouse harus memiliki drainase yang bagus. Jadi kadang-kadang ada karena namanya hidroponik kan kita bermain dengan air ya. Jadi harus kalau misalnya suatu saat kita membutuhkan air yang banyak, misalnya harus mencuci sistem atau gimana, nah itu juga harus pembuangannya harus bagus. Yang jelas harus tersedia air irigasi ini perlu, walaupun tidak dalam jumlah sebanyak yang dibutuhkan di sawah, tapi tetap yang namanya air, sumber air ini sangat diperlukan. Nah ini juga penting terlindung dari angin yang berlebihan. Jadi kadang-kadang di beberapa tempat seperti di Batu itu kalau sudah terjadi badai ya, badai angin kenceng itu bisa merusak greenhouse kita juga. Oleh karena itu kalau kita mau membangun greenhouse, mungkin kita juga perlu pertimbangkan apakah daerah kita itu sering terjadi angin ribut atau tidak, sehingga kita bisa menyesuaikan konstruksi dari bangunan greenhouse kita. Oke, terima kasih. Nah, ini yang mejeng ini ya. Baik, itu diskusi kita tentang hidroponik hari ini. Mungkin ada yang masih penasaran atau ada yang butuh penjelasan lebih lanjut tentang hidroponik? Silakan. Ya, silakan.